kita memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimamu. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pernahkah kalian dicobai untuk melakukan yang dilarang orang tua atau yang dilarang Tuhan? Iblis berusaha supaya kita semua berbuat dosa. Ia berusaha membuat kita berpikir bahwa melakukan sesuatu yang salah itu tidak merugikan, tidak apa-apa, tidak ada yang tahu kok. Gak usah taat juga gak apa-apa kok.
Hal itu juga yang dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus saat menjadi manusia. Ingatkah kalian peristiwa khusus apakah yang terjadi setelah Yesus dibaptis? Ya, Roh Kudus dalam wujud seekor burung merpati turun ke atas Yesus. Kemudian terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, setelah Yesus meninggalkan orang banyak dekat sungai Yordan, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Gurun itu tempat yang sepi. Yesus tinggal di sana selama 40 hari 40 malam, hampir 6 minggu. Selama itu, ia tidak makan apapun. Setelah 40 hari, ia sangat lapar. Iblis tahu betapa lemah dan laparnya Yesus. Perutnya mungkin saja berbunyi kruyuk-kruyuk, tanda lapar sekali. Ia tahu bahwa inilah saat yang baik untuk mencobai Yesus. Pada waktu iblis melihat Yesus lemah dan lapar, ia memutuskan untuk mencobai Yesus agar melakukan yang salah. Iblis tahu Yesus telah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat manusia, dengan menjadi korban yang sempurna karena dosa kita. Tetapi Yesus hanya dapat menjadi korban yang sempurna jika ia tidak pernah berbuat dosa. Iblis ingin membujuk Yesus supaya berbuat dosa. Mungkin iblis berpikir, jika bisa membujuk Yesus untuk melakukan satu kesalahan, ia akan menjadi orang berdosa juga, maka ia tidak akan dapat menyelamatkan siapapun. Iblis mempunyai akal. Ia tahu bahwa Yesus lapar. Mungkin ia bisa membujuk Yesus untuk menyalahgunakan kuasanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Engkau berkata bahwa engkau anak Allah. Jika demikian, engkau dapat berbuat apa saja. Buktikanlah. Coba, ubahlah batu-batu ini menjadi roti, agar engkau dapat memakannya." Yesus sangat lapar, tetapi ia tahu ada hal-hal lain lebih penting daripada makanan. "Tidak," katanya, "makanan bukanlah segalanya. Kehidupan yang sesungguhnya diperoleh dengan menaati setiap perintah Allah." Yesus tahu bahwa ia bersalah bila memakai kuasanya untuk mendapatkan makanan atau untuk membuktikan kuasanya kepada iblis. Yesus melawan pencobaan itu meskipun ia lapar. Yesus percaya bahwa Allah akan memelihara dia. Pencobaan pertama iblis tidak berhasil. Ia berusaha mengajukan pencobaan lain. Ia bahkan mendapatkan sebuah ayat Alkitab untuk digunakan bersama pencobaan itu. Kali ini, iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah di Yerusalem. Ia meminta Yesus berdiri di tempat yang paling tinggi. Lalu iblis berkata, "Nah, jika engkau anak Allah, lompatlah dari puncak bait Allah. Sebab ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk." Mungkin iblis mengira bahwa kali ini Yesus akan terkecoh. Tentunya Yesus akan mau membuktikan ia percaya Allah akan melindunginya. Akan tetapi, sekali lagi Yesus tidak termakan oleh pencobaan. Ia mengetahui ayat Alkitab. "Tidak," kata Yesus. "Di Alkitab tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kita keliru bila mengharapkan Allah melindungi kita
kalau kita melakukan perbuatan yang bodoh. Rencana iblis gagal lagi adik-adik. Namun, ia belum menyerah. Ia membawa Yesus ke sebuah gunung yang tinggi. Iblis memperlihatkan kepada Yesus semua negeri di dunia dan segala keindahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepada iblis. Ini merupakan ujian yang berat. Yesus tahu bahwa suatu hari ia akan memerintah semua bangsa di dunia. Tetapi ia tahu bahwa ia harus menderita aniaya di kayu salib dan mati karena dosa manusia terlebih dahulu. Jika ia menyembah iblis sekarang, ia tidak perlu mati dan ia masih dapat memerintah. Itu akan merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan kekuasaan. Yang harus dilakukannya hanyalah melupakan tugas yang telah diberikan Allah kepadanya. Apa yang terjadi? Bagaimanapun Yesus tidak termakan oleh pencobaan iblis. Enyahlah iblis, katanya. Ada tertulis dalam Alkitab, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tahu bahwa ia harus menyembah Allah saja. Akhirnya iblis menyerah. Ia tidak membujuk Yesus untuk melakukan hal yang salah. Maka ia pergi. Kemudian para malaikat datang melayani Yesus. Iblis juga mencobai kita untuk melakukan yang salah, sebagaimana ia mencobai Yesus. Yesus mengerti bagaimana perasaan kita pada waktu kita dicobai, karena ia pernah dicobai. Namun, meskipun Yesus dicobai, ia tidak berdosa. Karena itu, Yesus sanggup menjaga kita dari perbuatan salah jika kita meminta Dia menolong kita di saat kita dicobai. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami, menolong kami melalui setiap pencobaan yang datang, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus beroleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.